Jika Anda memperhatikan perubahan dalam perilaku intim istri Anda tentu tidak boleh mengabaikannya. Ketika seorang wanita mulai berselingkuh, tubuhnya seringkali mengungkapkan kebenaran tanpa ia mengucapkan sepatah kata pun. Sayangnya, banyak pria menyadari hal ini terlalu terlambat. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 tanda yang ditunjukkan seorang wanita di tempat tidur jika ia sudah tidak setia, sehingga Anda tidak akan terus berada dalam kegelapan lebih lama dari yang seharusnya. Dan tidak, ini bukan hanya fantasi, ini adalah sinyal psikologis yang nyata. Jika Anda tidak mengenalinya tepat waktu, cepat atau lambat, Anda akan bertanya-tanya, kapan dia berselingkuh? Tetapi ada satu tanda yang sangat jelas, nomor 3, yang kebanyakan pria sadari terlalu terlambat. Karena jika seorang wanita mulai berperilaku seperti ini dengan Anda, dia sudah berselingkuh dengan orang lain. Mari kita mulai dengan tanda pertama, yang tampaknya tidak signifikan, tetapi sebenarnya tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan. Sinyal nomor 7, menghindari kontak mata selama momen intim. Salah satu tanda yang paling halus, namun jelas adalah ketika seorang wanita menghindari kontak mata selama keintiman. Mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi sebenarnya hal itu mengungkapkan keinginan bawah sadar untuk menjauhkan diri secara emosional. Kontak mata adalah salah satu bentuk koneksi paling kuat antara dua orang, terutama di tempat tidur. Jika dia secara sadar menghindarinya, itu bukan kebetulan, dia menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi rasa bersalah, ketidakpedulian, atau yang terburuk, kurangnya emosi sama sekali. Paling sering, ini terjadi ketika pikiran, keinginan, dan kesetiaannya sudah tertuju pada pria lain. Bukan tatapan itu sendiri yang penting, tetapi apa yang disampaikannya. Jika dia berpaling, menundukkan mata, atau menutupnya, itu berarti ada sesuatu yang tidak ingin dia tunjukkan kepada Anda. Pada saat-saat seperti itu, Anda menemukan salah satu tanda pertama perselingkuhan wanita, yang banyak pria tidak sadari tepat waktu. Dan jika perasaan jarak ini terasa dingin, bersiaplah untuk sinyal berikutnya, yang bahkan lebih jelas dan menyakitkan. Sinyal keenam, penolakan kasih sayang setelah keintiman. Jika Anda memperhatikan bahwa kasih sayang dan kehangatannya segera setelah berhubungan seks telah berkurang secara signifikan, ini adalah tanda yang patut diperhatikan. Ini bukan perubahan suasana hati sesaat, tetapi pola yang berulang. Dia berpaling, berpakaian terburu-buru, menghindari pelukan, atau berdiri diam. Sikap dingin yang tiba-tiba seperti itu tidak normal, terutama jika sebelumnya dia penyayang dan mencari keintiman emosional. Penolakan kasih sayang setelah berhubungan seks sering menunjukkan ketidakakuratan emosional yang mendalam dan menunjukkan bahwa hubungan Anda telah berubah. Mungkin dia tidak lagi melihat Anda sebagai pria yang ingin dia ajak berbagi lebih dari sekadar kontak fisik, atau, lebih buruk lagi, mengarahkan perasaan sebenarnya kepada orang lain. Ketika seorang wanita menolak kasih sayang, dia tidak hanya menolak momen tersebut, dia sedang membangun tembok emosional, dan jarak ini hampir tidak pernah terjadi secara tidak sengaja. Ini adalah salah satu tanda paling umum dari perselingkuhan emosional atau fisik. Berbicara tentang kepura-puraan, sinyal nomor 5 membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Sinyal nomor 5, berpura-pura tertarik dan melebih-lebihkan reaksi. Ketika seorang wanita mulai berpura-pura tertarik atau bereaksi berlebihan di tempat tidur, itu adalah tanda yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Ini bukan tentang kesenangan yang tulus. Ini lebih seperti pertunjukan, desahan yang terlalu dibuat-buat, emosi yang berlebihan, dan gerakan yang tampak artifisial dan kurang spontan. Teatrikalitas seksual ini seringkali dimaksudkan bukan untuk menyenangkan Anda, tetapi untuk mengalihkan perhatian Anda. Ini adalah upaya untuk menutupi kekosongan emosional atau kurangnya hasrat yang tulus. Bagaimana Anda bisa tahu jika seorang wanita berpura-pura ketika apa yang dulunya alami tiba-tiba terasa dipaksakan? Ketika alih-alih koneksi, Anda hanya merasakan koreografi kosong. Dalam banyak kasus, ini adalah salah satu tanda perselingkuhan yang paling jelas, karena seseorang yang benar-benar ingin bersama Anda tidak perlu berpura-pura.
Dan jika preferensinya diranjang berubah tanpa penjelasan, itu menunjukkan bahwa minatnya pada Anda telah berkurang. Sinyal keempat, perubahan mendadak dalam preferensi intim. Jika Anda memperhatikan bahwa keinginannya tiba-tiba berubah tanpa percakapan atau perkembangan alami hubungan, ini adalah penyebab kekhawatiran yang serius. Kita tidak berbicara tentang eksperimen bertahap, tetapi perubahan drastis yang sama sekali bertentangan dengan selera sebelumnya. Tiba-tiba dia menyarankan sesuatu yang baru, meminta praktik yang belum pernah dia diskusikan sebelumnya, atau mengadopsi posisi yang tampaknya dipelajari di tempat lain, tetapi bukan denganmu. Di mana dia mempelajari ini? Mengapa sekarang? Perubahan ini mungkin tampak positif, tetapi tanpa adanya koneksi emosional. Perubahan tersebut seringkali menunjukkan pengaruh eksternal. Perubahan seperti itu sering muncul setelah kontak baru-baru ini dengan orang lain. Untuk mengilustrasikan hal ini, saya akan memberikan contoh nyata. Seorang teman saya berada dalam hubungan yang stabil, tetapi pacarnya pergi dalam perjalanan bisnis selama 3 bulan. Sebelum itu, katanya, pacarnya tidak tahu bagaimana cara menyenangkan hatinya. Dia menikmatinya. Tetapi ketika dia kembali, dia tiba-tiba menjadi seorang ahli sejati. Dia terkejut. Ketika dia mengajukan pertanyaan, dia menghindari jawabannya. Perubahan yang tidak dapat dijelaskan seperti itu adalah seruan diam-diam bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut Anda, dari mana dia mempelajari ini? Sekarang kita beralih ke sinyal ketiga, yang paling munafik dan manipulatif dari semuanya. Sinyal nomor 3 adalah mencari keintiman hanya ketika itu nyaman baginya. Perilaku ini sering menyertai perselingkuhan. Jika keintiman hanya terjadi ketika itu nyaman baginya, Anda tidak berurusan dengan keinginan yang tulus, tetapi dengan permainan emosional yang terencana. Ini adalah bentuk manipulasi yang halus, di mana dia mendekati Anda bukan karena ketertarikan atau koneksi, tetapi pada saat-saat ketika dia perlu menenangkan kecurigaan Anda atau mengalihkan perhatian Anda. Dia tiba-tiba menjadi lembut dan tersedia setelah pertengkaran yang tegang atau ketika Anda mulai memperhatikan keanehan dalam perilakunya. Dan Anda menurunkan kewaspadaan, meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Perilaku ini tidak didorong oleh cinta, tetapi oleh rasa bersalah atau kenyamanan. Dia mengerti bahwa menunjukkan kasih sayang dapat menenggelamkan pertanyaan Anda. Dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin mulai menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa semua itu hanyalah khayalan. Tetapi keintiman yang dipaksakan ini bisa jadi menyembunyikan pengkhianatan, emosional atau fisik, yang lebih ia sukai untuk disembunyikan daripada diakui. Ini adalah salah satu tanda perselingkuhan yang paling berbahaya, karena tidak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga pikiran dan niat. Jika ini sudah membuat Anda ragu, maka sinyal nomor 1 akan sepenuhnya mengubah persepsi Anda, karena ini adalah yang paling keras dan paling jelas. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, mari kita lihat tanda lain yang hampir tidak ingin diakui oleh siapapun. Sinyal nomor 2, dia tidak lagi mengambil inisiatif. Jika dia dulu aktif secara intim dan kemudian tiba-tiba berhenti, itu bukan hanya kelelahan atau stres. Itu adalah tanda yang jelas bahwa hasratnya tidak lagi terhubung dengan Anda. Spontanitas menghilang, dan keintiman hanya mungkin terjadi ketika Anda yang memulainya. Dan ketika Anda mencoba, reaksinya menjadi dingin atau menghindar. Kurangnya minat aktif ini menunjukkan ketidaksesuaian emosional yang mendalam. Seringkali, ini terjadi ketika hasratnya sudah terfokus pada pria lain, seseorang yang membangkitkan gairah yang sama seperti yang pernah Anda rasakan. Dan Anda merasakannya bukan karena dia mengatakannya, tetapi karena tubuh dan perilakunya tidak lagi berbohong. Apa yang dulunya alami berubah menjadi rutinitas yang dipaksakan atau keheningan yang canggung. Kurangnya inisiatif bukanlah ketidakpedulian, tetapi kekosongan. Dan kekosongan ini berbicara lebih keras daripada permintaan maaf apapun. Dan akhirnya, sinyal nomor 1, yang tidak perlu penjelasan karena hanya dirasakan, dan itu menyakitkan. Sinyal nomor 1, Anda merasa seperti orang asing di tempat tidur Anda sendiri. Saya merasa kasihan pada Anda. Ini bukan hanya tentang seks, bukan hanya tentang sentuhan atau kata-kata. Ini tentang ketidakhadiran, kehadiran kosong di samping Anda, tetapi tidak lagi bersama Anda.
Tidak ada hasrat, tidak ada koneksi, tidak ada jiwa. Anda berbaring di sampingnya dan merasa sendirian. Sentuhannya telah berubah atau menghilang sepenuhnya. Dia tidak lagi mencari tatapan Anda, tidak menatap Anda, tidak menanggapi, dan Anda merasakannya, meskipun Anda mencoba mengabaikannya. Ini adalah sinyal yang paling menyakitkan karena tidak mungkin dipalsukan. Ketika seorang wanita sudah bersama pria lain, tubuhnya diam, tetapi di dalam hatinya ia menjerit. Apa yang dulunya gairah kini telah menjadi kewajiban.